Dan tanya-tanya akhirnya aku tonton video dia. Nah ternyata dia juara PON itu menang 9-0. Itu gimana ceritanya tuh bang? Oh, yang PON terakhir itu bang. Itu PON terakhir tahun berapa bang? Di Medan kemarin 2024. Itu baru satu gelar itu doang PON? Oh enggak bang, kebetulan aku 3 kali ikut PON. 3-tiganya emas semua. Gila, kita udahi aja apa ini ya? Gila, break. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Akhir-akhir ini aku lagi senang banget main biliar nih. Udah beberapa kali, kurang lebih sekitar 4 sampai 6 bulan lah aku main biliar. Dan sekarang kebetulan kita kedatangan seseorang nih yang katanya juara PON dan main ke studio aku yang baru. Kemarin kan kalian udah lihat tuh video terbaru aku karena aku baru bikin studio pribadi lah untuk main dan latihan. Dan sekarang ini aku pengen fokus banget dan kebetulan di acara SBI kemarin, Celebrity Biliar Indonesia, aku ketemu salah satu andalan Indonesia. Ini adalah pemain the best dari Medan, tapi mewakili Jakarta. Jadi bingung ya, banyak pertanyaan yang pengen kita tanyakan dengan dia. Kita undang langsung aja, Mr. Ponco. Oke. Mantap Bang. Ponco, apa kabar? Baik bang. Wah, Abang apa kabar nih? raw mukanya Medan kali ya bang ya? Iya bang. Nah di sini aja bang, nanti kita keluar angle nanti. Oke, Bang Ponco, kabar baik? Baik bang. Baik banget ya? Baik. Abang mukanya biliar banget ya? Bukan biliar ini bang, inilah korban-korban biliar. Korban-korban biliar emang Iya. kayak gini ya? Iya. Emang Agak apa? lebih ke koboi-koboyan. Oke, ini dari mana tadi? Dari Jakarta atau dari Medan? Dari Jakarta bang. Jakarta? Dari Jakarta. Maksudnya datang ke sini? Datang sini? Datang ke sini dari Jakarta. Oh, emang tinggal di Jakarta atau masih? Kalau Medan itu kan asal kita ya. Oh, asal. Asal. Terus kita merantau di Jakarta, ya berarti bisa dibilang kita udah menetap di Jakarta. Menetap di Jakarta? Menetap di Jakarta. Jadi kalau kita ke Medan itu sifatnya ya pulang kampung paling. Oh, berapa lama di Jakarta? 2012 bang, saya ke Jakarta. Biliar tuh ya? Biliar aja, biliar doang. Biliar Tidur top. di atas meja biliar tuh ya? Sampingnya bang, bukan di atas. Sampingnya, bukan di atasnya ya? Oke. Karena jaga takutnya nanti mejanya jebol apa kan. Oke, siapa tahu kan biar auranya dapet gitu kan? Emang kalem gini bang atau gimana bang orang aslinya? Aslinya memang gini bang, aku agak gini gitu. Oke, gitu ya. Cuman jangan percaya kali juga bang. Aduh, di Jakarta sibuk apa bang sekarang? Di Jakarta bang, kebetulan aku kan pemain bang, atlet kan. Oh, atlet. Atlet. Atlet di salah satu? Di provinsi DKI. Oh, mewakili DKI. Mewakili DKI untuk tanding-tanding, turnamen-turnamen mewakili itu. Terus kita sekarang udah lebih ke cari side job juga, ngelatih bang. Oh, ngelatih. Ngelatih ya pastinya ngelatih biliar bang ya, nggak mungkin bola voli ya bang Ya, tadinya aku pikir ngelatih guru vokal jadi guru vokal ya, enggak ya? Ya biliar lah bang pastinya. Biliar ya, oke. Itu biliar berarti ngelatih juga, atlet juga? Ngelatih juga, atlet juga bang. Jadi kalau misalkan lagi kosong waktu di hari itu ya saya latihan lah pastinya. Oh, oke. Itu ngatur waktunya gimana bang? Ya katakanlah biasanya saya jadwal latihan saya itu kan kira-kira dari jam 3 sampai jam 9 malam, katakanlah 10 malam. Kan saya paginya kosong. Oh, paginya. Iya. Oke. Berarti saya latihannya pagi. Paginya oke. Tapi nggak keganggu ya bang ya? Maksudnya kan kalau udah keasikan ngelatih ini yang kata kabarnya nih kalau ngelatih itu kan duitnya lebih banyak ya bang ya? Iya bang. Gimana nih bang? Nggak keganggu tuh waktunya? Yang pasti gini bang, kita jangan sampai lupa sama tanggung jawab kita lah bang. Oke. Tanggung jawab kita sebagai kita seorang atlet, kita harus mempertanggungjawabkan ya profesi seorang atletnya juga. Oke. Kita harus artinya permainan kita ini harus kita pertanggungjawabkan dengan cara ya kita asah terus lah, tetap jangan terlena karena kita ngelatih dapat duit atau aman akhirnya jadi malas pukul bola. Oh, profesional lah ya? Profesional bang, tetap. Profesional. Tetap. Jadi saya kayak bangun, sarapan, mandi, langsung latihan. Nanti kayak jam makan siang kelar. 4 jam cukup kali bang. 4 jam cukup ya? 4 jam cukup. Satu hari ya? Satu hari. Satu hari. Nah, untuk ini kita ngomongin kelas ya. Untuk level abang sekarang yang katanya nih kabarnya nih HC7 ya? Oke. HC7 ya? Iya bang, betul. Itu yang dilatih apa bang?
kan Yang kayak gue nih pemula nih kan. Iya. Pemula kan pasti ya belajarnya kayak stroke dulu, Iya. bridge dulu, stop ball dan untuk abang apa bang? Kalau handicap 7 itu bang, dia lebih melatih tentang konsistensi performa full bang. Oke. Full itu yang dimaksud, katakanlah kemampuan otot tangan kanan, dia harus melatihnya untuk mempertahankan minimal, dia harus mempertahankan performa dia atau sentuhan-sentuhan pukulannya lah. Oke. Itu satu. Yang kedua, handicap 7 itu lebih mempertajam atau mengasah tentang body conditionnya. Oke. Body condition itu misalkan kayak kelenturan tubuh, ketika dia jarang pukul bola kan pasti rada kaku bang. Oh oke. Berarti muscle memory, bener nggak sih? Iya, muscle memory untuk otot tangan kanan. Terus pergerakan ini ketika kita nunduk ini kan kalau kita udah jarang main kan kayak ada agak lain gitu kan. Oh ya. Dan itu berpengaruh sekali untuk atlet atau player. Oke. Nah berbicara tentang latihan tadi, abang berarti untuk selevel abang berarti latihannya itu ya cukup dari seluruh tubuh, Iya. muscle memory, gimana caranya nggak ada sesuatu yang berubah di diri Iya, gitu ya. iya. Nah misalkan ini kan olahraga ya bang ya, Iya. nggak sadar kita main 4 jam kita udah berapa ribu langkah, Ya. muter sini, muter sana, lihat titik masuk dan lain-lain. Menurut abang fisik untuk seorang pebiliar ataupun atlet biliar tuh sepenting apa sih? Itu setelah kita jago bang, setelah kita jago. Bisa main lah ya. Iya. Bukan bisa main lah, jago lah. Jago Maksudnya ya, harus jatuhnya, jago ya? maksudnya kan ini kan spesifiknya kan dia lebih ke yang ke atletan atau ke ranah pertandingan gitu kan. Profesional gitu ya? Profesional gitu kan. Karir ya gitu ya. Karir. Oke. Otomatis fisik itu nomor satu bang. Yang pertama di turnamen itu kan dia beruntun bang. Oke. Kita menang lawan si A, turun ke babak berikutnya, setelah babak selanjutnya naik lah ya bahasanya. Cuman kalau di Bagan dia menurun. Iya. Kita langsung bermain lagi, bertanding lagi. Hari itu juga. Saat itu juga, bukan hari itu juga. Sampai saat itu juga. final? Misalkan contoh, katakanlah kita jam 1 kelar jam 3. Nanti 3.15 kita udah main lagi nih. Itu biasanya dimulai dari 32 besar. Oke. Sampai ke juara, katakanlah dia membutuhkan 5 match dia menang. Baru dapat sampai final misalkan. 5 match itu kalikan 1 match 1,5 jam 2 jam kan lumayan bang. Kan membutuhkan fisik tuh. Bener ya. Berarti kalau malamnya minum Amer nggak boleh tuh bang ya? Berat lah bang. Bolanya jadi 3 bang. Ini kan bola satunya ini kan ada 1 biji. Di mata kita ada 3 biji nih. Bingung pilih yang mana. Mau yang mana nih gitu ya? Nggak mungkin kita pegang bang. Bentar dulu ya bang. Pegang dulu nih. Aku mau cek nih yang sebelah mana satunya. Nggak juga. Tuh guys, buat kalian pemula nih, ini dari yang pro nih ngasih tahu bahwa fisik tuh sangat penting. Ya. Terus fisik, terus fokus, bener kan apa yang? Fokus termasuk Oke. untuk berlatih fisik dibutuhkan. Logikanya ketika kita berat melangkah ya gimana kita mau berlatih. Benar. Minimal itu, tapi kita nggak harus kayak lebay kita tidur harus 36 jam nggak juga. Oh ya, itu kayaknya hibernasi Iya, ya. normal-normal aja. Iya, normal aja. Nah, teman-teman semua, jadi aku tahu Bang Ponco ini karena kemarin kita ada kayak latihan untuk persiapan SBI ya, Selebriti Biliar Indonesia. Nah, akhirnya ditemuin sama Adi Sky ya, kita Ya. ketemu di Maxima Biliar dan tanya-tanya akhirnya tonton video dia. Nah, ternyata dia juara pon itu menang 9-0. Itu gimana ceritanya tuh, Bang? Oh, yang pon terakhir itu bang, Itu pon terakhir tahun berapa, Bang? di Medan kemarin 2024. Itu baru satu gelar itu doang, pon. Oh enggak bang, kebetulan aku 3 kali ikut pon, 3-tiganya emas semua. Gila. Kita udahi aja apa ini ya? Sosokan tahu biliar ini guys. Baru kalau aku baru basic banget sekarang udah ngobrolin sama yang 3 kali pon emas. Berturut-turut. Tiga-tiganya ya puji Tuhan dapat rezeki, kita dapat 3-tiganya. Dari tahun 2016. Yang pertama kali saya ikut itu 2016. 16, 17, 18. 2016 enggak, 2016 kan pon itu per 4 tahun bang. Oh iya maaf. Nah, Bodoh disitulah saya ya mungkin rezeki atau mungkin konsisten untuk latihan mungkin ya. 4 kan dia per 4 tahun bang. Oke. 2016, 2020, 2024. Oh berarti baru banget dong kemarin. Iya baru. Yang 9-0 itu? Ih, orang tahu juga. Ya. Nonton. Aku kan nonton. Itu kan video baru Iya kan. iya Satu iya tahun iya. lalu Iya bang, sana. itu kebetulan saya apa itu ketemu tuan rumah tuh. Abang siapa namanya itu? Si Pungu. Bang Pungu. Bang Pungu. Berarti bukan berarti Bang Pungu ini nggak bagus dong?
Bukan berarti nggak bagus, cuman mungkin pada saat itu kesempatannya saya lebih besar kali ya. Oke, mungkin peluang untuk menangnya lagi ke abang ya. Kesempatan bola saya mengeksekusi, ketika saya habis-habis, pungunya dapat kesempatan bola, ada beberapa dia nggak menyelesaikannya. Oh, oke. Itulah yang mengakibatkan skornya itu. Oke, jadi 9-0. Iya, karena mungkin dia ada 3 kesempatan nggak selesai, mungkin kan, entah mungkin dia faktor kurang fit atau apa, kita nggak tahu. Itu rasa berdebarnya gimana, Bang? Yang pasti berdebarnya ada gininya nggak, Bang? Luar biasa, Bang, ya pasti ya. Ada nggak ini ya? Kalau di sininya saya nggak memperhatikan, itu ke depan. Cuma di bibir ya? Iya, kalau di sini paling. Oh, di sini ya? Kalau di sini saya nggak memperhatikan karena apa? Berusaha untuk fokus ke depan kan. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau berdebar udah pasti, Bang. Yang pertama itu kan momen big match, Bang ya. Big match. Big match itu kenapa? Karena pertama dia itu final. Pasti itu. Kita bicara tentang puncak lah itu ya. Realitanya aja, Bang. Karena kan kalau misalkan PON itu kan uangnya lumayan besar lah, Bang. Oke. Artinya selisih final itu kan jauh. Kita sebagai manusiawi lah ini ceritanya. Itu satu menjadi tolak ukur atau pertimbangan yang membuat menjadi terbebani. Oke. Yang kedua, status medali emas dan perak. Pasti. Kenapa status medali emas dan perak? Emas itu tetap, walaupun di perak itu mendapatkan bonus, tetap aja emas itu yang dianggap dia, Bang. Oh, jadi iya, kalau abang punya perak 5 biji, emas 1, perak abang 5 ini uangnya ini lebih dari emas 1. Oke. Tapi emas secara ekonomi ya. Iya, tapi emas 1 ini tetap emas 1 ini yang dihitung. Lebih berharga. Gitu. Lebih berharga. Okay. Makanya poinnya itu di situ juga. Daru yang paling pentingnya itu tentang tim, Bang. Okay. Jadi waktu itu kita kebetulan, kenapa dibilang big match? Karena kebetulan pada saat itu emas kita sama mereka ini kita pertandingan penentu. Siapa yang paling banyak emas? Iya. Oh. Kebetulan kita sama. Sebenarnya bukan sama sih, kita ketinggalan 1. Oke, berarti berapa emas tuh? 3, berarti mereka 3. Katakanlah kita ada 5 emas. Oke. Mereka sudah 6 emas. Oh, berarti mau menyamai. Kita mau menyamai, tapi ketika kita menyamain, kita menang karena perak kita lebih banyak. Makanya tadi saya saya katakan ketika perak itu banyak, dia tetap kalah sama emas. Oke. Jadi ketika emasnya ini sama, katakanlah saya menang menjadi 6 sama. Nah, mereka kalah di perak. Oke. Makanya kita pertandingan penentu. Oh, berarti berdebarnya 2 kali lipat ya? Bebannya ini bukan cuman untuk diri kita tentang bonusnya yang berbeda antara perak dan emas, tapi tim. Oke. Bebannya ini kita mempertaruhkan tim kita yang menang, kira-kira gitu, Bang. Oke. Dari tadi kita ngomong bonus terus nih. Boleh tahu nggak, Bang, kira-kira nominalnya berapa sih dapat emas PON itu? Wih. Boleh di-share nggak itu? Boleh dong, Bang, nggak apa-apa. Ini kan untuk ini biasanya agak tricky nih kalau masalah uang ini biasanya pada rame yang nonton. Enggak, soalnya kan kalau kita ucap juga kan mungkin buat kawan-kawan yang di daerah yang lagi berjuang, berlatih supaya dia punya target bahwa biliar ini bisa menjadi sebuah profesi. Dia kan, Bang, kan maksudnya cukup untuk hidup yang cukup. Emas kalau di Jakarta 400 juta, Bang. Mati. Awalnya 500 juta, berhubung karena ada perubahan, sebenarnya 500 juta sih tetap. Oke. Cuman yang sebelumnya kita nggak dipotong pajak, jadi potong pajak. Maksudnya sebelumnya mereka yang bayar pajak, ini sekarang jadi kita yang bayar pajak. Ke negara kan? Ke negara. Bukan ke personal kan? Enggak. Oke. Bayar pajak otomatis. Jadi kita terimanya kalau nggak salah 438 sekian gitu. Oke. Itu pribadi ke abang atau abang share lagi nanti? Ke kita. Oh, langsung? Pribadi. Nggak ada, Bang. Nggak ada? Sama pelatih atau apa? Nggak ada, Bang. Jadi kalau misalkan abang medali emas kebetulan di tim kita ya. Kalau misalkan di daerah lain mungkin kita beda lagi mungkin. Nggak ngerti. Kalau di kita itu full ke kita. Tinggal lagi kalau kita mau bagi-bagi misalkan ke tukang obat, ke tukang parkir, ke tukang siomay gitu-gitu nanti urusan belakangan kan gitu kan. Jadi full ke kita. Oh, full ke abang. Full ke kita. Itu banyak duit abang sekarang ya? Amin lah, Bang. Panggilan dulu aku cepet. Nomor yang ini masih yang lama kan? Masih yang lama. Oke. Kita tadi udah dengar kalau HC7 pun tetap berlatih.
Sekarang profesi abang sebagai pelatih, Oke. ngajarin orang lah ya. Iya bang, mengajarin orang karena itu kan apa namanya kita kan udah melakukan sebuah pencapaian atau kayak hasil dari kerja keras latihan. Alangkah bagusnya kalau kita share ke orang juga, supaya bertambah wajah-wajah baru di dunia biliar kayak gitu. Pertanyaannya, ini kan pelatih di Indonesia banyak banget. Kenapa orang harus meng-hire seorang ponco untuk menjadi pelatih dia? Oh. Metode apa yang abang kasih biar gue beda nih, gue cepet nyerap nih atau maksudnya sama gue lebih enak nih gitu? Iya iya. Berarti maksudnya pertanyaannya, simpelnya apa yang ngebedain abang? Iya, apa yang lo lakuin yang membuat lo beda sama orang gitu lah kira-kira. Iya, Oke bang, jadi kesimpulannya gini bang, yang buat banyak yang senang itu karena bang di awal itu saya itu gini bang mengasih cara. Jadi gini bang, prinsip dasar menurut saya biliar itu adalah cara bang. Biliar itu adalah cara. Cara itu yang dimaksud adalah cara dia apa yang dia lakukan ketika dia turun begini bang. Dan dia menunduk, itu namanya pergerakan mata, pergerakan tangan. Nah itu saya bentuk. Step-stepnya itu saya bentuk bang. Sampai dia shooting. Sampai dia shoot. Iya, jadi ibarat kan, jadi kasarnya itu bang dia jadi kayak memproduksi gitu loh dari apa itu kayak pabrik gitu loh bang. Jadi ini jadi ya udah gitu. Per step. Iya, dan itu murid per murid bang. Murid per murid yang murid per murid. Jadi gimana pun dia caranya dia permainan dia ketika dia ketemu saya bisa bentuk yang sama seperti dia. Tapi versi mantepnya. Misalkan katakanlah dia mainnya itu set kayak orang apa itu kan Jawa kan sinden tuh gini ya. Nah, kan? Dan mulai gila ini kita sama-sama sinden. Cuman ada di dia itu yang kurang sip. Nah, itu ku bentuk. Dia terlihat nanti dia akan terlihat melakukan pergerakan sama tapi berbeda. Tapi berbeda jauh. Misalkan apa yang dia lihat ketika dia begini, baru dia mainin sticknya. Nah itu saya bentuk tuh stepnya. Atau mungkin sindennya kepanjangan, atau mungkin sebaliknya sindennya kependekan. Panjangin nih biar lebih galak. Sorry gue potong. Jangan terlalu banyak tentang ini. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran mau dilatih sama dia, langsung hubungin aja nomor di deskripsi ya. Langsung hubungin langsung. Nanti kalau kebanyakan mereka lihat di sini dong. Iya. Dapat di sini dong. Iya. Yang gue simpulin, yang gue dengar dari abang, berarti abang mengandalkan kekuatan mata, bener nggak sih bang? Iya. Jadi kan mengandalkan kekuatan mata ketika kita nunduk, kita lihat bola. Iya. Jadi ketika lo yang logika yang paling gampangnya ketika kita disuruh efek kanan, efek kiri, atau lu pukul stun shot, lu pukul kayak gini, cara kita untuk melakukan aim itu nggak dikasih tahu atau nggak dipatenkan sama si pelatihnya, bagaimana mungkin dia bisa melakukan yang konsisten? Bisa jadi dalam kurun waktu 1 jam itu dia pukul ada 10 masuk, nah konsisten. Nggak, maksudnya nah katanya. Maksudnya iya ngerti. Nah, kan? Pas masuk, kencing dia udah loncat bola putihnya. Nah iya. Nah, maksud aku intinya kayak gitulah. Jadi kesimpulannya alangkah lebih bagusnya kalau dipatenkan dulu. Nah, bang atau Pak Bu, inilah mainmu sekarang, kita mainin berulang-ulang, katakanlah 1 bulan kira-kira gitu. Cara mateninnya gimana bang? Cara mateninnya itulah itulah tugasnya orang yang nonton cari untuk Iya, nggak usah dijawab, biar mereka cari sendiri cara matenin. Tadi saya sudah diajarin dan kalau kalian lihat cara saya main sekarang itu udah sedikit berbeda, tapi itu menurutku sangat bermanfaat. Jadi simpelnya gini bang, bentar, sorry bang, aku potong bang. Jadi gini bang, sorry bang. Simpelnya kalau kalian itu merasa susah atau kalian itu misalkan kawan-kawan yang nonton YouTube, calon-calon yang hobi biliar lah, calon sarjana kan. Misalkan mereka ini pengen jago main biliar, terus latihan, terus katakanlah dia punya statement, aku kenapa nggak konsisten ya? Ya dong. Nah itu masalahnya ada di struk tadi. Yang pertama tadi. Nah artinya ketika lu nggak konsisten atau lu ngerasa lu 2 tahun nggak jago-jago atau nggak
nggak sip-sip lah. Sip-sip dalam arti 10 turnamen satu pun nggak ada juara misalkan. Oke. Nah, itu artinya kau harus bisa mencoba atau mengulik atau mencari cara yang kita bahas barusan. Kalau misalkan nggak ketemu juga, carilah Ponco M. Wah, itu benar dia. Nah, ini pertanyaan pamungkas nih, Bang. Siap, Bang. Lu kan dari Medan. Apakah dari Medan lu udah bisa main biliar atau pas di Jakarta lu baru main biliar? Gue minta lu ceritain detail dari awal lu dari Medan sampai ke Jakarta sampai juara 3 kali emas PON. Oke. Jadi pertama, Bang, bisa dibilang di Medan itu saya itu udah menyandang predikat pebiliar. Oke. Tapi bukan jagoan. Nah, di situ saya berangkat ke Jakarta ya modal nekat aja, Bang. Saya bisa dapat uang di situ 500, 600 ribu Untuk setiap hari. Dari main biliar. itu apa? Taruhan? Main sekian, apa segala macam. Kayak itu zaman dulu lah ya. Iya. Itu jangan ditiru, guys. Zaman Ya, dulu. ya. Nah, aku Dulu. main. Sekarang mah udah enggak yang kecil tuh.